Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau akan sertai. Kami terima lawatanmu, kami terima hadiratmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami persembahkan segala pujian hormat kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Segala
sembah Dia. Mari tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan segala pujian, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagunkan, Engkau dimuliakan selama-lamanya. Kami puji, kami sembah, biar setiap lidah memuji-muji nama Tuhan, mengaku Yesus Tuhan, sembah Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan, syukur bagimu. Selamanya kami akan memuji-muji Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih buat kasih-Mu yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Boleh menyelamatkan kami Tuhan, orang-orang yang berdosa Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, hanya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya pujian pengagungan kami Tuhan bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. Mari angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita mau nyatakan dalam hadiratnya. I sing praises to your name. Praises to your name. Yes. Oh Lord, amen. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Your name is great, Lord. Engkau layak dipuji, disembah selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang mengurapi, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami mau memuji, kami bersorak-sorai, kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas setiap kami. Karena Kau mengasihi kami, Kau baik bagi kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama nyatakan, amin. Siapa yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, boleh lambaikan tangan sekali lagi, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Sebab Tuhan baik, sangat baik, kasih setianya untuk setiap kita selama-lamanya. Sama-sama katakan, tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama angkat tangan kita. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, katakan, ku takkan takut bahaya. Sebab penyertaan-Nya ku rasakan. Amin. Sepanjang jalan hidupku. Sama-sama angkat tangan sekali lagi. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan baik untuk selama-lamanya, amin. Selamanya Tuhan baik bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang selalu mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan segenap hati lagi. Sebab Dia baik. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama yuk. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih untuk selamanya, untuk selamanya kasih setia-Nya. Untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sama-sama serukan, sebab Dia baik selama-lamanya. Haleluya. Sebab
Sebab tidak berkesudahan kasih setianya dari setiap hari yang kita sama-sama lalui. Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari tepuk tangan sekali ini sama-sama di atas kepala kita. Yeay! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari serukan haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Serukan sama-sama. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan Tuhan yang perkasa, yang selalu menopang hidup kita, yang selalu pegang erat tangan kita. Dia yang menuntun langkah hidup kita. Mari sama-sama serukan. Mari jemaat pakai wangi 3 lebih keras lagi serukan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya percaya kita semua bersukacita siang hari ini, amin. Kasih tahu kiri kanan depan belakang kita. Sukacita Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi setiap kita hari ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu senantiasa setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami terima anugerah yang besar. Keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
kita mau sama-sama nyatakan betapa besar kasih setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan lagi, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Mari nyatakan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami dikuatkan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Meneladani Watak Kristus. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dengan berbagai tujuan. Antara lain dia menebus dosa manusia, supaya manusia yang seharusnya binasa meroleh keselamatan. Dia memusnahkan pekerjaan iblis, sehingga kita tidak terus menjadi budak iblis dan hawa nafsu, tetapi menjadi hamba daripada Kristus yang mengerjakan kebenaran. Dan terutama dia juga datang untuk memberikan teladan, contoh hidup nyata bagi kita orang yang percaya. 1 Petrus 2 ayat 21 mencatat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus mengikuti jejak Kristus, junjungan utama kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 senada dengan itu berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maka hidup kita harus makin mirip seperti Kristus. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang sejati. Nah saudara-saudara, makanya kita perlu mengenal watak Kristus, karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan kalau kita makin mengenal sifat-sifat Kristus, kita tidak bisa membanggakan diri di hadapan orang lain. Karena standar kita bukan orang lain. Oh, saya lebih baik dari orang lain. Oh, orang lain itu rampok, saya cuma copet aja. Oh, saudara sekalian, rampok sama copet sama dosanya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua akan dihukum oleh Tuhan. Yesaya
Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, mungkin dia merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain. Tapi ketika dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, para serafim menyanyi, suci, suci, sucilah Allah, pencipta serba sekalian alam. Dan kemuliaan Allah dia lihat di bait suci. Maka Yesaya berkata apa? Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika menyadari betapa dia adalah pribadi yang mulia, kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Atau seperti Petrus, ketika Yesus masuk ke perahunya, dan kemudian dia berkata, tebarkan jalamu. Dan dia menangkap ikan yang sangat banyak pada sepanjang malam. Nelayan yang berpengalaman ini gak dapat apa-apa. Langsung tersungkurlah Simon Petrus di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa Petrus itu mengusir Yesus. Tapi dia merasa risih, tidak pantas. Satu perahu dengan pribadi yang luar biasa agung ini. Saudara, kalau kita mengenali wataknya mulia, kita sadar betapa kotornya diri kita. Dan kita akan datang pada pertobatan sejati. Saya ingat cerita, ada 3 orang kulit hitam, orang negro, yang selalu bertengkar di Afrika. Karena merasa bahwa dirinya orang hitam yang paling putih. Yang satu bilang, saya paling putih karena saya tiap hari pakai bedak putih. Yang kedua, saya lebih putih karena saya jarang keluar rumah. Yang ketiga, saya paling putih karena tiap hari saya mandi air susu sapi, katanya. Sampai satu kali 3 orang kulit hitam ini ada di pinggir pantai Afrika. Dan hari itu dia melihat ada satu kapal besar datang dan turunlah semua penumpangnya. Orang kulit putih dari Eropa yang mendarat di Afrika. Dan ketika 3 orang kulit hitam melihat orang-orang Eropa yang putih-putih itu, berteriaklah mereka dan berkata, oh betapa hitamnya aku. Saudara, kalau sebelum mereka melihat orang dari Eropa, mereka pikir mereka paling putih. Ternyata mereka sadar mereka hitam dibandingkan dengan orang Eropa itu. Begitu juga dengan diri kita. Betapa pentingnya kita mengenal watak Kristus sehingga hidup kita diubah oleh kuasa pengenalan akan Kristus. Nah, Alkitab pertama menunjukkan tentang kekudusan Kristus. Inilah karakter yang kita harus teladani dari dia. Dalam Lukas 1 ayat 35 malaikat berkata bahwa Yesus yang akan dilahirkan itu disebut anak kudus, anak Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 mencatat sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46 dia menantang orang banyak. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Dan semua mulut terdiam karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah berdosa. Yesus selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Bapa. Dia hidup di dalam kekudusan. Yesus pernah dicobai misalnya oleh iblis di padang gurun untuk mengubah batu menjadi roti, untuk terjun dari bait Allah, nanti malaikat akan menatang untuk menyembah iblis, maka seluruh harta dunia akan diberikan kepadanya. Tapi berkali-kali dia mengusir setan dan menggunakan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Godaan bisa datang, tapi Yesus berkemenangan karena dia pribadi yang kudus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Kekudusan Kristus itulah yang harus kita tiru. Saudara, kalau Allah kita kudus, kita anak-anaknya harus hidup kudus. Karena anak kan mesti seperti bapak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapak kita hidup dalam kesucian, kita juga harus bertumbuh dalam kesucian. Kesucian dalam bidang apa? Dalam pikiran. Kadang-kadang ada pikiran cabul, pikiran jahat, pikiran sia-sia. Kita harus tolak dalam nama Yesus.
Lalu kita memikirkan semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia. Kemudian kekudusan dalam perkataan. Jangan sampai ada perkataan kotor, kasar, maki-maki orang, pakai bahasa kebun binatang keluar dari mulut kita. Tapi biar perkataan kita jadi berkat. Kekudusan dalam perbuatan. Jangan kita menjadi orang yang berbuat sesuatu yang najis, tidak jujur. Ada berbagai godaan, pria idaman lain, wanita idaman lain. Ada godaan keuangan, godaan untuk korupsi. Tuhan melihat kita. Maka sama seperti Kristus yang hidup kudus. Mari kita juga minta Roh Kudus memberikan kekuatan supaya kita menang atas segala godaan. Dan kita hidup suci bagi Tuhan. Yang kedua, watak atau karakter Kristus yang kita harus teladani adalah kasihnya. Kasih Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Ya, dia adalah gembala yang sangat baik, yang mengasihi kita, domba-domba gembalaannya. Walaupun kadang-kadang kita mengambil jalan kita masing-masing, tapi dia membawa kita kembali ke kandangnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus juga berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dan saudara tahu, Yesus memberikan nyawanya bukan hanya untuk sahabatnya, tapi juga untuk orang-orang yang memusuhinya, untuk orang yang berdosa. Dan kalau orang berdosa itu bertobat, percaya kepada Yesus, pengampunan Tuhan juga akan diberikan kepadanya. Inilah kasih Kristus yang melampaui segala akal kita. Karena kasih Yesus datang ke dunia, dia rela mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Dia yang kaya menjadi miskin, dia yang suci menanggung dosa kita, dia yang mengasihi rela berkorban untuk kita. Saya teringat kisah seorang jenderal bernama Oliver Cromwell yang hidup abad 17 di Inggris. Dia pernah menghukum mati seorang prajurit karena melakukan pelanggaran. Dan eksekusinya akan dilakukan oleh para algojo pada saat bunyi lonceng tanda dimulainya jam malam pada hari itu. Dan pada waktu yang ditetapkan, algojo sudah siap untuk membunuh orang ini. Dan seorang disuruh untuk menarik tali pada lonceng di kota itu. Tapi ketika dia tarik beberapa kali, loncengnya tidak bunyi, saudara-saudara. Pup, 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 tidak bunyi. Lalu jenderal bilang, "Kenapa nggak bunyi?" Lalu dia minta seorang naik ke menara, melihat apa yang terjadi. Rupanya tunangan daripada prajurit yang akan dihukum mati itu naik menara sembunyi-sembunyi, lalu memegangi bandul lonceng yang terbuat dari besi dan menahannya, sehingga ketika digoyangkan talinya di bawah, tangannya yang kena kepada besi lonceng itu berkali-kali sampai tangannya berdarah, saudara. Dia dibawa turun. Dan ketika jenderal berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Si wanita ini berkata, "Ampuni aku, jenderal. Aku adalah tunangan daripada prajurit yang bersalah ini." Dan jenderal pernah berkata, hukuman mati akan terjadi ketika lonceng berbunyi. Karena itu aku mengorbankan diri, memegangi bandul lonceng. Lihat tanganku yang luka, lihat darahku. Demi kemurahan hatimu, bebaskanlah prajurit ini. Saudara-saudara, jenderal termangu-mangu. Dan akhirnya dia berkata, "Ini prajurit salah, harus dihukum. Tapi karena engkau rela berkorban bagi dia, kulepaskan. Awas, jangan melakukan kesalahan itu lagi." Saudara-saudara, bukankah lonceng kematian seharusnya berbunyi buat kita? Tapi ketika Yesus mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dia membuktikan kasihnya untuk menyelamatkan kita. Bukankah seharusnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai dia, melayani dia? Kita juga meneladani kasih Kristus. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama. Jangan hidup dalam kebencian, kepahitan, angkara murka, dendam kepada orang lain. Tapi lakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Upayakan perdamaian. Karena Kristuslah yang telah menjadi teladan bagi kita. Saya pernah membaca kisah tentang dua orang bersaudara yang ribut karena pembagian warisan orang tua.
yaitu sebidang tanah besar untuk mereka berdua. Si kakak merasa dirinya berhak mendapat bagian tanah yang lebih besar karena dia anak sulung. Tapi si adik berkata, enggak lah, bagi 2 saja. Akhirnya saudara sekalian, si adik membuat pagar sehingga kakaknya dan juga dirinya tidak bisa melintas pada bagian tanah masing-masing. Satu kali ada seorang tukang kayu datang ke rumah si kakak untuk minta pekerjaan. Kakaknya bilang, oke, gini saja, kamu bikin pagar yang lebih tinggi daripada pagar yang telah dibangun oleh adik saya. Kurang ajar dia. Bikin pagar, saya jadi gak bisa ke sana. Aku juga gak mau lihat lagi wajahnya. Bikin pagar ya, tinggi, lebih tinggi ya. Tapi aku akan ke luar negeri sebulan. Jadi aku kasih uang muka bagi kamu yang cukuplah untuk membeli kayu dan bahan yang lain. Nanti kalau aku pulang, aku kasih upahmu. Saudara mendengar hal itu, tukang kayu menjadi sedih. Kenapa kok adik kakak ini bertengkar? Saudara-saudara, lalu dalam 1 bulan ketika si kakak tidak ada, dia bukan membuat pagar yang lebih tinggi, dia membuat jembatan kayu yang menghubungkan antara tanah ini, tanah dari rumah si kakak, kepada tanah dari rumah si adik. Nah, ketika si kakak pulang dari luar negeri, dia kaget. Loh, kok bukan pagar kayu yang tinggi, tapi jembatan kayu yang kamu buat? Nah, ketika dia mencoba naik sedikit ke jembatan itu untuk melihat situasi, adiknya berlari-lari menyeberangi jembatan itu. Dia bilang, kakak ampuni saya. Saya telah membuat pagar penghalang sehingga kita tidak bisa bertemu. Tapi hatimu begitu mulia. Engkau malah membuat jembatan sehingga aku bisa melintas. Aku minta maaf kak ya. Mari kita berdamai lagi. Jangan ribut gara-gara harta warisan. Si kakaknya juga diam saudara. Karena hatinya sebenarnya jengkel juga sama tukang kayu ini. Tapi rupanya tukang kayu ini telah menjadi alat perdamaian bagi mereka. Dan akhirnya mereka hidup rukun sampai seterusnya. Saudara, dari sini kita lihat, kalau kita meneladani kasih Kristus, maka kita juga harus membagikan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga, watak Kristus yang harus kita teladani adalah kerendahan hati Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu setara dengan Allah karena Yesus adalah Allah. Tapi demi menyelamatkan manusia, dia datang dalam rupa manusia. Dia Allah sejati dan kemudian menjadi manusia sejati. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kemuliaan sorga. Bayangkan, dia harus melepaskan haknya. Tinggal dalam kemuliaan sorgawi yang begitu megah, dilayani oleh para malaikat. Dia lahir di dalam kandang yang hina. Dia tidak lahir di istana, saudara-saudara. Dia mau melakukannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah tanda kerendahan hati Kristus. Tanda kasih Kristus. Tanda bahwa dia cinta kita. Kalau saudara pergi ke Bethlehem, tempat di mana Yesus pernah dilahirkan, yang adalah sebuah gua, dan dipercaya di bagian bawah itu adalah tempat di mana Yesus pernah dilahirkan. Pintunya itu pendek, saudara-saudara. Sehingga kita nggak bisa jalan tegak. Mana kandang Yesus? Kejeduk kepala kita. Kita harus bungkukkan badan dan kemudian mulai masuk ke gua tersebut. Ini tanda perendahan diri Yesus Kristus bagi kita. Itu sebabnya saudara, mari kita juga merendahkan hati kita. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Yesus rela mencuci kaki murid-muridnya. Orang yang sombong akan dipermalukan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya pernah dengar cerita, ada seorang yang diangkat jadi kolonel.
Dia masuk ke ruangan kantor yang baru. Bangga banget saudara. Belum duduk lama di mejanya, tiba-tiba ada pintu diketuk. Lalu ada orang masuk. Permisi Pak, kolonel ini ingin menunjukkan kegagahannya. Dan dia bilang, tunggu sebentar. Dia angkat telepon, gimana Jenderal? Saya harus bertemu dengan Jenderal dan juga dengan Pak Menteri. Baik, saya akan datang nanti siang. Langsung dia tutup telepon. Dia bilang, ya kamu ada perlu apa? Saya tadi dipanggil oleh Jenderal untuk ketemu dengan Menteri. Ayo cepat katakan apa maumu. Orang ini berkata, maaf Pak, saya rakyat biasa. Saya cuma petugas telepon Pak. Karena saya kemarin ini dapat aduan, katanya telepon di kantor ini semuanya mati. Saya mau cek dulu Pak. Saya juga bingung kenapa Bapak bisa telepon. Boleh saya coba Pak? Kolonel itu kaget saudara. Karena rupanya dia pura-pura telepon padahal nggak ada nada sambungnya. Malu saudara. Kenapa orang sombong akan direndahkan? Betapa kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan seperti Lucifer. Ingin jadi seperti Allah. Dicampakkan. Jadi iblis musuh Allah yang utama. Mari kita punya hati yang rendah karena semua adalah anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang layak menerima segala-galanya. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak pernah membanggakan kerendahan hatinya kepada orang lain. Kalau saudara pikir saya rendah hati, malah sombong itu. Saya teringat di satu gereja pada hari Natal dibagikan lencana kepada jemaat yang ada. Jadi ada yang dapat lencana karena dia adalah jemaat yang paling tua umurnya. Lalu ada orang lain dapat lencana karena dia dianggap paling rajin kebaktian. Gak pernah bolos. Satu orang terakhir dapat lencana karena dianggap orang paling rendah hati. Inilah jemaat yang paling rendah hati dan kami memberikan lencana kerendahan hati kepadanya. Waduh, orang itu senang sekali, bangga sekali. Dia maju ke depan, dia pakai lencana itu. Dan ternyata sejak hari itu, dia nggak pernah copot itu lencana. Kalau pergi ke gereja, saudara-saudara. Dan kalau orang tanya, itu lencana apa Om? Lencana bahwa saya orang yang paling rendah hati di gereja ini. Lama-lama majelis gereja mengumumkan, lencana kerendahan hati kami copot. Karena apa? Dia telah membanggakan kerendahan hatinya. Saudara-saudara, kerendahan hati itu mesti tulus. Orang yang rendah hati tidak cepat tersinggung walaupun mungkin ada orang yang kurang menghargai dia. Orang yang rendah hati mau melayani sesama. Walaupun sesama yang dilayani mungkin lebih miskin daripada dia. Di gereja yang saya layani ada tim pengatur parkir karena kalau jam ibadah tertentu kadang-kadang tempat ibadah begitu penuh sesak dan parkir agak sulit. Dan kadang-kadang saudara karena susah parkir ada jemaat atau kadang pengunjung baru yang suka marah-marah ini. Bukan kepada tukang parkir. Tukang parkir ada, tapi ada pelayan Tuhan, pengurus yang membantu para tukang parkir ini. Sampai satu kali saya bilang, para pengunjung gereja, jemaat, jangan suka maki-maki, marah-marah ya sama tim pengatur parkir. Mereka ini bisa lebih kaya dari saudara, mobilnya lebih bagus loh dari saudara. Cuma mereka mau melayani dengan hati hamba, bukan jadi pemimpin pujian, bukan jadi pemain musik. Tapi ada yang bagiannya mengatur parkir. Banyak orang kemudian mulai sadar. Dan akhirnya suasana bisa lebih tenang saudara sekalian. Karena apa? Mereka sadar ini sebuah pelayanan. Kita kalau melayani bukan untuk meninggikan diri. Kita kalau melayani harus merendahkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, watak Kristus yang harus kita teladani adalah kelemah lembutan Kristus. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tuhan mau kita jadi orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai, saudara-saudara. Karena Yesus itu tegas, dia berani menegur dosa. Dia pernah marah melihat bait Allah itu dicemarkan. Dia membalikkan meja penukar uang dan mengusir para pedagang merpati yang ada di sana dan berkata, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi kita melihat Yesus itu tegas, berani menentang dosa. Tetapi dalam menghadapi orang berdosa yang mau bertobat, dia lemah lembut, memberikan kesempatan untuk orang bertobat. Ketika ada wanita yang kedapatan berbuat zina yang diarak mau dirajam batu,
Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, rajam batu pertama kali. Bubar semua orang, saudara, karena semua orang juga pernah berdosa. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apa Yesus kompromi dengan dosa? Tidak. Tetapi dosa wanita ini, dia tanggung di atas kayu salib. Yesus yang mati menggantikan wanita ini. Bukankah dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rela berkorban? Ketika Thomas ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, Yesus menambahkan diri dan berkata, engkau mau mencucukkan jari pada bekas paku dalam tubuhku? Lakukan, Thomas. Dan janganlah engkau tidak percaya, tapi percayalah. Wah, Thomas syok, langsung sujud berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan sebetulnya Yesus bisa maki-maki dan mengusir dia, mencoret dari daftar murid Yesus. Tapi 3 kali Yesus bertanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus masih mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Itulah yang membuat Petrus hancur hati dan menangis. Dan kemudian menjadi seorang martir yang setia. Sampai mati dia tetap beriman kepada Kristus. Kepada orang yang menyalibkan dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada penjahat yang disalib bersama dengan Kristus, satu bertobat. Dan dia berkata, ingatlah aku ketika engkau menjadi raja. Yesus dengan lembut berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bahkan di kayu salib waktu dia menderita, dia masih ingat ibunya. Dan dia berkata kepada Yohanes, tolong titip, peliharakan ibuku. Oh, ini orang yang penuh dengan belas kasihan, lemah lembut, penuh cinta kepada sesama. Biar kita juga menjadi orang yang lembut hati seperti Yesus. Dalam Matius 12 ayat 19 dan 20 dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara-saudara, saya ingat sebuah cerita, ada seorang suami yang kasar, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maki istrinya, maki anak-anaknya. Saudara, satu kali ketika dia mabuk-mabukan dengan teman-temannya, lalu dia pulang ke rumah naik mobil. Dia mengalami kecelakaan, masuk ke jurang, hampir mati, saudara. Dia harus dirawat di rumah sakit sekian lama. Tapi istrinya setia menemani dia di rumah sakit, menjaga, menghiburkan, menguatkan hatinya supaya dia tabah. Waktu akhirnya sudah lebih baik, menjaga sekian lama di rumah. Lalu di rumah dia juga dikunjungi oleh pendeta yang mendoakan, oleh orang-orang gereja yang penuh dengan kasih, perhatian. Itu yang membuat dia bertobat, dia malu hati. Dan dia bilang, ampuni saya istriku, aku kasar. Aku sering kali maki kamu, pukul kamu. Tapi kamu begitu setia, kamu begitu baik ketika aku sakit. Itulah awal pertobatannya. Sejak itu dia berubah. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Berkata lembut kepada istrinya. Anak-anaknya juga akhirnya dekat kepada dia. Nah setelah dia sembuh, dia melayani Tuhan. Dia menjadi seorang yang setia. Dia menjadi orang yang jadi teladan. Jadi keluarga Kristen yang saleh. Kenapa? Karena ketika seorang istri menunjukkan kelemah lembutan dan kasih kepada pasangan yang belum bertobat, Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi baru. Saudara sekalian, teladan kita adalah Kristus. Jangan memandang bahwa kita lebih baik dari orang lain. Standar kita, Kristus yang sempurna. Dan ketika kita melihat karakter Kristus yang luar biasa, oh kita harus tersungkur dan berkata, aku belum seperti Yesus, tapi aku mau seperti Yesus. Berikan aku kasih-Mu, kerendahan hati-Mu, kekudusan-Mu, kelemah lembutan-Mu. Dan biarlah sifat-sifat Kristus ada dalam kehidupanku, sekarang dan seterusnya. Siapa di antara saudara yang hari ini masih suka berlaku kasar, suka iri sama orang lain, suka ingin menjatuhkan orang lain? Seringkali kita pikiran kotor, ngomong sembarangan, tidak peduli kepada orang lain. Tapi hari ini kita mau bertobat, kita mau berubah.
Kalau itu doa saudara, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, kami menyadari masih banyak kekurangan, kesalahan, bahkan dosa dalam hidup kami. Tapi kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau meneladani Kristus. Karena itu ampunilah segala dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan jadikanlah kami bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi meneladani Engkau. Bukan dengan kemampuan kami. Roh Kudus mampukan kami, berikan kami kuasa supaya kami menjadi pengikut Kristus yang saleh dan setia sampai selamanya. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like, juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus.